Pada pembelajaran kita selanjutnya. Bagaimana kabarmu pada hari ini anak-anak? Bapak harap semuanya dalam keadaan sehat. Nah, mari kita belajar bersama mengenai mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Namun sebelum pembelajaran kita lanjut, Bapak harap kamu telah membaca bukumu terlebih dahulu di rumah, supaya pembelajaran ini dapat kami ikuti dengan baik. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada kesempatan kali ini adalah anak didik kami sekalian dapat menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Bagaimanakah cara mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna? Coba perhatikan ilustrasi berikut ini. Nah, perhatikan, jika terdapat x kuadrat sama dengan 4, maka nilai x itu sendiri adalah sama dengan titik-titik. Nah, mari sama-sama kita jawab. Jika x kuadrat sama dengan 4, tentulah untuk mencari nilai x, maka bilangan yang di sebelah kanan ini harus kita akarkan. Atau bisa Bapak tuliskan X sama dengan akar dari 4, tapi kita buat tanda plus minus. Akar dari 4 sendiri adalah 2, sehingga nilai X-nya adalah plus minus 2. Apa maksudnya plus minus 2 itu? Maksudnya adalah nilai X-nya bisa saja negatif 2, atau nilai X-nya bisa saja adalah 2. Jadi, jika terdapat X kuadrat sama dengan 4, maka nilai X yang memenuhi itu ada 2, yaitu X sama dengan negatif 2, atau X yang kedua adalah sama dengan 2. Berarti satu yang negatif, satu lagi yang positif. Nah, bagaimana jika terdapat X tambah 3 kuadrat sama dengan 25? Maka nilai X sama dengan titik-titik. Nah, berdasarkan contoh pertama ini, untuk mencari nilai X-nya, karena di ruas kiri berpangkat 2, supaya tidak berpangkat 2, maka di ruas kanan harus kita akarkan, yaitu akar dari 25. Tapi kita buat tanda plus minus, maksudnya nanti ada satu yang positif dan satu negatif. Akar dari 25 itu adalah 5. Sehingga bisa Bapak tulis X tambah 3 sama dengan plus minus 5. Perhatikan, tadi dibentuknya kuadrat, sudah tidak berbentuk kuadrat lagi karena sudah kita akarkan. Nah, dari bentuk ini kita bisa tuliskan menjadi X tambah 3 sama dengan negatif 5, atau X tambah 3 sama dengan positif 5. Nah, jika ini kita sederhanakan lagi menjadi X1 sama dengan negatif 5 dikurang 3, ini konstantanya Bapak pindah ke ruas kanan, atau nilai X yang kedua adalah 5 dikurang 3. Sehingga kita peroleh nilai X yang memenuhi adalah negatif 8 ataupun 2. Jadi, nilai X dari persamaan X tambah 3 kuadrat sama dengan 25 adalah X sama dengan negatif 8 ataupun X sama dengan 2. Nah, dari dua contoh tersebut, jika terdapat X kuadrat sama dengan K, maka nilai X-nya itu sendiri adalah sama dengan, berdasarkan contoh 1 dan contoh 2 ini, tentu bisa kita tulis. Jika X kuadrat sama dengan K, maka X sendiri adalah sama dengan plus minus akar dari K. Artinya nilai X-nya bisa saja negatif dari akar K, atau nilai X-nya adalah positif dari akar K. Jadi jika terdapat X kuadrat sama dengan K, maka nilai X itu sendiri adalah negatif dari akar K atau positif dari akar K. Nah, selanjutnya, bagaimana cara kita mengubah bentuk AX kuadrat tambah BX tambah C menjadi bentuk kuadrat sempurna untuk mencari akar-akarnya seperti contoh-contoh ini. Nah, perhatikan penjelasan Bapak selanjutnya. Kita tahu bahwasannya bentuk umum persamaan kuadrat adalah AX kuadrat tambah BX tambah C. Nah, dari sini kita akan mencari akar-akarnya menjadi bentuk kuadrat sempurna. Misalkan bentuk kuadrat sempurnanya adalah X tambah P kuadrat dikurang Q sama dengan 0. Nah, karena ini bentuk kuadrat sempurnanya, artinya bentuk yang di sebelah kiri ini akan sama dengan di sebelah kanan. Sehingga Bapak tuliskan AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan X tambah P kuadrat dikurang Q sama dengan 0. Nah, jika ruas kiri ini Bapak bagi dengan A nanti. Kita bagi dengan A supaya jadi X kuadrat nanti ya. Ini kita bagi A untuk ruas kiri. Dan untuk di ruas kanan, jika bentuk X tambah P kuadrat, ini kita kerjakan khusus yang ini, maka hasilnya adalah X kuadrat tambah 2PX tambah P kuadrat. Sehingga bentuk ini semua, jika ketika dijabarkan adalah X kuadrat tambah 2PX ditambah P kuadrat dikurang Q. Dari ruas kiri dan ruas kanan kita peroleh nanti bentuk, karena tadi ruas kiri ini kita bagi dengan A, berarti AX kuadrat ini nanti A-nya habis, tinggal X kuadrat, ini dia. Ditambah B per A dikali X, ditambah C per A. Sama dengan untuk ruas kanan tadi ini hasilnya, kita tuliskan X kuadrat tambah 2PX ditambah P kuadrat dikurang Q. Nah, sekarang perhatikan ruas kiri dan ruas kanan, sama-sama memiliki X kuadrat. Berarti kita nanti dapat hubungan antara ruas kiri dan ruas kanan, ini sama, sehingga nanti nilai B per A itu sama dengan 2P. Di sini sama-sama punya variabel X, berarti nilai B per A itu sama dengan 2P,
Dan nilai C per A itu akan sama dengan P kuadrat dikurang Q. Sehingga bisa Bapak tuliskan, B per A itu nilainya sama dengan 2P, atau nilai P sendiri adalah B per 2A. Nah, dari bentuk yang ini tadi, nilai C per A itu tadi sama dengan P kuadrat dikurang Q. Maka dari bentuk ini nanti kita peroleh bahwasanya nilai Q-nya itu adalah P kuadrat dikurang C per A. Ini ketika Bapak pindah ke ruas kiri menjadi positif Q, kemudian C per A-nya Bapak pindah ke ruas kanan menjadi negatif, sehingga bentuknya seperti ini. Nah, nilai P sendiri yang kita cari tadi adalah B per 2A. Kita gantikan ke dalam, sehingga nilai Q-nya adalah menjadi B per 2A kuadrat dikurang C per A. Ya, ini bentuknya ya, sehingga nilai Q adalah B per 2A kuadrat dikurang C per A. Karena nilai P-nya tadi adalah B per 2A. Dengan demikian, untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna tadi, karena bentuk dari AX kuadrat tambah BX tambah C adalah X tambah P kuadrat dikurang Q, maka dari bentuk ini kita cari akar-akarnya. Sehingga bisa Bapak tuliskan X tambah P kuadrat dikurang Q sama dengan 0. Ini bisa langsung kita pindah ke ruas kanan ya. Menjadi X tambah P sama dengan plus minus akar Q. Supaya ini habis bentuk kuadratnya, maka di ruas kanan harus kita akarkan seperti ini. Kita buat tanda plus minus. Plus minus ini tadi artinya nanti hasilnya adalah negatif dari akar Q dan positif dari akar Q. Nah, jika kita jabarkan lagi bisa Bapak tulis seperti ini menjadi X tambah P sama dengan positif dari akar Q, atau X tambah P adalah sama dengan negatif dari akar Q itu sendiri. Atau bisa lagi dituliskan menjadi X1-nya atau nilai X yang pertama adalah akar Q dikurang P, ini P-nya dipindahkan ke ruas kanan seperti ini, atau nilai X yang keduanya adalah sama dengan negatif akar Q dikurang itu. Berarti untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna dari bentuk AX kuadrat tambah BX tambah C, maka kita ubah bentuknya menjadi seperti ini. X tambah P kuadrat dikurang Q sama dengan 0. Dengan nilai P-nya tadi adalah B per 2A, dan nilai Q-nya sendiri adalah B per 2A kuadrat dikurang C per A. Nah, supaya kamu lebih memahaminya, coba perhatikan contoh berikut ini. Carilah akar-akar persamaan kuadrat dari 2x kuadrat dikurang 5x dikurang 3 sama dengan 0 dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Mari sama-sama kita jawab ya. Dari bentuk 2x kuadrat dikurang 5x dikurang 3 sama dengan 0, kita dapat nanti A-nya adalah 2, B-nya negatif 5, dan C-nya adalah negatif 3. Nah, dari bentuk ini kita cari dulu nilai P dan nilai Q-nya. Ingat bentuk ini nanti, bentuk kuadrat sempurnanya adalah yang ini. X tambah P kuadrat dikurang Q. Nah, kita cari dulu nilai P dan nilai Q-nya. Nilai P adalah B per 2A. Kita gantikan nilai B-nya. Berarti dituliskan menjadi negatif 5 per 2 dikali 2, karena A-nya 2. Sehingga nilai P-nya adalah negatif 5 per 4. Nah, untuk mencari nilai Q, rumus Q tadi adalah B per 2A kuadrat dikurang C per A. Sehingga bisa Bapak tuliskan seperti ini, menjadi nilai Q sama dengan, nah, sudah kita dapat nilai P-nya adalah B per 2A itu adalah negatif 5 per 4. Ini dia. Kita kuadratkan, dikurang, C-nya adalah negatif 3. Ini dia. Per A, A-nya 2. Ini dia. Negatif 5 pangkat 2, nanti hasilnya itu adalah 25. 4 kuadrat 16. Sehingga nilai Q-nya sama dengan 25 per 16 ditambah. Ingat, negatif kali negatif, positif. Sehingga menjadi tambah 3 per 2. Nah, ini nanti samakan penyebutnya, yaitu per 16. Sehingga bisa dituliskan Q sama dengan 25 per 16 ditambah 24 per 16. Nah, ketika penyebutnya sudah sama, bisa kita jumlahkan pembilangnya. 25 ditambah 24. Iya, hasilnya adalah 49 per 16. Nah, kita sudah dapat nilai P dan Q-nya. Sehingga bentuk 2x kuadrat dikurang 5x dikurang 3 sama dengan 0 ini, tadi bentuk kuadrat sempurnanya adalah x tambah P kuadrat dikurang Q. Q-nya bisa Bapak pindah langsung ke kanan. Kita gantikanlah semua nilai P dan Q yang sudah kita peroleh. P dan Q-nya kemari. Sehingga bisa dituliskan menjadi X ditambah P kuadrat. Tapi di sini nilai P-nya adalah negatif 5 per 4, sehingga langsung kurang saja buat. Menjadi X dikurang 5 per 4 kuadrat. Karena P-nya bernilai negatif, ini dia. Sama dengan Q. Q-nya sendiri adalah 49 per 16, ini dia. Supaya habis bentuk kuadratnya di ruas kiri, maka di ruas kanan harus kita akarkan dan kita buat tanda plus minus. Sehingga bisa Bapak tuliskan, X kurang 5 per 4 sama dengan plus minus akar dari 49 per 16. Atau bisa dituliskan kembali, X dikurang 5 per 4 sama dengan plus minus. Akar 49 per 16 ini bisa kita pecah menjadi akar 49 per akar 16. Akar 49 adalah 7, akar 16 adalah 4. Ini dia. Sehingga bisa dituliskan X kurang 5 per 4 sama dengan plus minus dari 7 per 4.
Nah, dari sini nanti kita dapat bahwasanya X dikurang 5/4 itu sama dengan 7/4, kita ambil dulu yang positif boleh, atau X dikurang 5/4 sama dengan negatif 7/4. Nah, dari bentuk ini kita akan cari akar-akarnya. Sehingga bisa Bapak tuliskan, X dikurang 5/4 sama dengan 7/4, ini untuk yang bentuk pertama, atau X dikurang 5/4 sama dengan negatif 7/4. Mari kita sederhanakan. Sehingga akar yang pertama X1 sama dengan 7/4 ditambah 5/4. Ini konstantanya Bapak pindah ke ruas kanan. Atau nilai X yang kedua adalah negatif dari 7/4 ditambah 5/4. Nah, kebetulan penyebutnya sudah sama, maka kita lakukan penjumlahan pembilangnya. 7 tambah 5, 12. Sehingga X1-nya adalah 12/4 atau nilai X yang kedua. Ini juga sudah sama penyebutnya. Kita jumlahkan pembilangnya. Negatif 7 tambah 5, negatif 2. Sehingga nilai X2-nya adalah negatif 2/4. Atau kita sederhanakan, nilai X1-nya adalah 12 bagi 4, 3, atau nilai X yang keduanya adalah negatif setengah. Jadi akar-akar persamaan kuadrat dari 2X kuadrat dikurang 5X dikurang 3 dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna tadi, caranya seperti ini, kita ubah bentuknya seperti ini, dengan nilai P-nya adalah B/2A, dan nilai Q-nya adalah, tadi apa? P kuadrat dikurang C/A, dengan nilai P-nya adalah B/2A, sehingga B/2A kuadrat dikurang C/A. Sehingga akar-akar dari 2X kuadrat dikurang 5X dikurang 3 sama dengan 0 adalah 3 atau negatif setengah. Coba kamu kerjakan contoh soal berikut ini ya. Carilah akar-akar persamaan kuadrat dari 2X kuadrat dikurang 7X dikurang 4 sama dengan 0 dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Bapak berikan waktu selama 3 menit dari sekarang. Silakan dicari. Baik, mari sama-sama kita jawab ya. Tadi bentuknya adalah 2X kuadrat dikurang 7X dikurang 4 sama dengan 0. Dari bentuk ini nanti kita peroleh nilai A-nya adalah 2, B-nya negatif 7, dan C-nya adalah negatif 4. Nah, kita carilah nanti, atau kita ubahlah bentuk 2X kuadrat dikurang 7X kurang 4 ini menjadi bentuk kuadrat sempurnanya seperti ini. X tambah P kuadrat dikurang Q. Atau bisa Bapak tuliskan menjadi X tambah P kuadrat langsung dipindahkan Q-nya seperti ini. Carilah nilai P dan Q-nya. Mari sama-sama kita cari. Nilai P tadi adalah B/2A. Kita gantikan semua nilai B dan A ke bentuk ini. Sehingga bisa Bapak tuliskan menjadi P sama dengan B-nya adalah negatif 7 dan A-nya adalah 2. Sehingga P-nya adalah negatif 7/4. 2 kali 2, 4. Selanjutnya kita cari nilai Q. Nilai Q adalah B/2A kuadrat dikurang C/A. Sehingga bisa Bapak tuliskan menjadi negatif 7/4 kuadrat dikurang C-nya adalah negatif 4. Ini dia. A-nya adalah 2, ini dia. Sehingga bisa dituliskan menjadi negatif 7/4 dikuadratkan. Negatif 7 kuadrat itu 49, 4 kuadrat itu 16. Negatif kali negatif positif. Sehingga nanti ini menjadi, ini ya, negatif 4 dibagi 2 itu negatif 2. Sehingga dituliskan seperti ini. Kita kerjakan lagi menjadi Q sama dengan 49/16 tambah 2. Samakan nanti penyebutnya ini. Sehingga nilai Q-nya adalah 49/16 ditambah 32/16. Nah, sudah sama penyebutnya, maka jumlahkan pembilangnya. 49 ditambah 32. Iya, hasilnya adalah 81. Sehingga nilai Q-nya adalah 81/16 sempurnanya. Sehingga bisa Bapak tuliskan menjadi X ditambah negatif 7/4, sehingga menjadi X dikurang 7/4 kuadrat. Itu ya, sama dengan Q. Q-nya adalah 81/16. Nah, supaya di ruas kiri tidak berbentuk kuadrat, maka di ruas kanan ini harus kita akarkan dan kita buat tanda plus minus. Sehingga Bapak tuliskan menjadi X dikurang 7/4 sama dengan plus minus akar dari 81/16. Lihat, tidak berbentuk kuadrat lagi di ruas kiri, karena di ruas kanan sudah kita akarkan. Sehingga bisa Bapak tuliskan lagi menjadi X dikurang 7/4 sama dengan plus minus. Akar 81/16 ini bisa dipecah menjadi akar 81 per akar 16. Akar 81 adalah 9, akar 16 adalah 4. Bisa ditulis seperti ini ya, sehingga bisa dituliskan nilai X dikurang 7/4 sama dengan negatif 9/4, atau nilai X yang lain adalah X dikurang 7/4 sama dengan 9/4. Bapak ulangi, dari bentuk plus minus 9/4 ini, berarti ada yang negatif 9/4 dan satu lagi positif 9/4. Sehingga X kurang 7/4 sama dengan negatif 9/4, atau X dikurang 7/4 sama dengan 9/4. Nah, selanjutnya kita cari akar-akarnya dari bentuk ini, sehingga bisa Bapak tuliskan X dikurang 7/4 sama dengan negatif 9/4, atau X dikurang 7/4 sama dengan 9/4. Ini kita pindahkan konstantanya ke ruas kanan, nanti menjadi X1-nya itu negatif 9/4 ditambah 7/4, atau nilai X yang kedua adalah
9/4 ditambah 7/4. Nah, ini penyebutnya sudah sama, berarti jumlahkan langsung pembilangnya. Negatif 9 ditambah 7 itu adalah negatif 2. Sehingga X1-nya adalah negatif 2/4. Atau ini juga sudah sama penyebutnya. Berarti pembilangnya jumlahkan 9 tambah 7, 16 ini dia. Sehingga X2-nya 16/4. Atau kita sederhanakan, nilai X1-nya adalah negatif setengah, atau nilai X yang keduanya adalah 4. Jadi akar-akar dari 2X kuadrat dikurang 7X dikurang 4 dengan cara kuadrat sempurna, yaitu negatif setengah atau 4. Nah, supaya kamu lebih memahaminya, silakan kamu kerjakan latihan berikut ini. Carilah akar-akar persamaan kuadrat berikut dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Yang A, X kuadrat dikurang 12X tambah 20 sama dengan 0. B, 12X kuadrat dikurang 7X dikurang 12 sama dengan 0. C, X kuadrat tambah X dikurang 1 sama dengan 0. D, 2X kuadrat ditambah 5X tambah 2 sama dengan 0. Jadi ini adalah beberapa latihan yang harus kamu kerjakan. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini dalam mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Sampai jumpa dan tetap jaga kondisi kesehatan dan pastinya salam sehat.